Oke, hari ini kita membahas tentang rakyat tanpa raja, begitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini apa yang terjadi kalau sebuah negara itu nggak punya pemerintahan, nggak punya hukum, nggak punya aturan? Kira-kira kalau saudara bayangkan, apa yang terjadi dengan negara itu? Apa? Berantakan, kacau, ya, apa? Liar, begitu ya, berantakan, kacau. Mungkin kita bisa lihat kejadian 3 minggu yang lalu, begitu ya, di mana saat orang melakukan demo, lalu sudah tidak ada yang bisa kontrol, pimpin, ya semuanya sendiri-sendiri. Dan juga ternyata di negara-negara lain juga terjadi kan ya. Salah satu negara yang akhirnya pemerintahannya jatuh itu Nepal, begitu ya. Oh itu luar biasa sih ya, dan salah satu pertama di dunia pemilihan Perdana Menteri pakai apa? Iya, pakai Discord gitu ya. Tahu nggak nih yang usianya sudah di atas 50, ada yang tahu Discord? Nggak tahu ya. Iya, biasanya buat ini salah satu game begitu ya, game. Oke, nah betul ya. Pasti pemerintahan itu akan jadi kacau, akan jadi liar, akan jadi berantakan, nggak jelas gitu ya. Akan seperti apa. Nah, itu yang ditulis di dalam Hakim 21 ayat 25 dikatakan, pada waktu itu tidak ada raja di Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kan gitu ya. Ini jadi penutup begitu ya. Penutup dari bagian ini bahwa tidak ada raja dan semua melakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena nggak ada aturan, ya. Ya udah, menurut saya benar, ya udah saya lakukan ini. Menurut yang saya suka apa, ya saya lakukan ini, dan ini yang terjadi. Nah teman-teman, saudara-saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama perhatikan Hakim-Hakim 19. Kita buka Hakim-Hakim 19, masing-masing kita boleh perhatikan pasal ini, kita akan lihat pasal per pasal begitu ya. Coba saudara-saudara perhatikan, lalu apa yang paling membuat saudara shock dari pasal ini? Coba perhatikan Hakim-Hakim 19 ya. Saudara-saudara, saya berikan waktu untuk kita masing-masing membaca pasal ini. Apa yang membuat saudara paling shock dari pasal ini?
Oke, sudah selesai belum satu pasal? Udah. Apa yang membuat saudara paling syok dari pasal ini? Anda memberikan pendapatnya, silakan. Apa? Orang-orang Dursila. Oke, ada lagi? Teman yang lain? Apa yang membuat saudara syok waktu baca pasal ini? Ya. Apa? Mutilasi, gitu ya. Wah, ternyata mutilasi udah dari zaman dulu begitu ya. Terakhir berita seorang wanita dimutilasi berapa? 36 potongan begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau sharing apa yang membuat saudara syok dari pasal 19 ini? Apa? Oh, perilaku gay begitu ya. Homo begitu ya. Oke. Ada lagi? Apakah ada dari antara saudara-saudara yang baru pertama kali baca pasal ini? Baru pertama kali ya? Ada yang baru pertama kali lagi? Ada yang baru pertama kali. Bagaimana rasanya waktu baca ini pertama kali? Syok. Bagaimana rasanya? Nggak nyaman ya? Apalagi kalau wanita yang membacanya. Begitu ya. Ternyata di sini banyak sekali hal-hal yang mengerikan begitu ya. Saudara, kalau kita memulai dari pasal 19 ayat yang pertama itu dibuka dengan pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, begitu ya. Tidak ada raja di Israel. Nah, masalah tentang tidak ada raja ini bukan hanya berbicara tentang politik, begitu ya. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel itu bukan hanya bicara tentang politik. Tidak ada yang mimpin, bukan. Tetapi di sini juga berbicara bahwa tidak ada otoritas ilahi. Gitu ya. Kita kan percaya bahwa raja itu dipilih oleh Tuhan, Allah. Diurapi oleh Allah. Artinya tidak ada orang yang diurapi oleh Allah. Artinya di sana tidak ada otoritas Allah. Begitu ya. Dan ya tindakan mereka, perbuatan mereka berdasarkan pandangan mereka sendiri, apa yang menurut mereka benar. Dan selanjutnya dikatakan apa? Ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang di tempat terpencil. Ada seorang Lewi, ini disebutkan seorang Lewi. Saudara, di sini ada penyalahgunaan kekuasaan. Begitu ya. Ada penyalahgunaan kekuasaan di mana Lewi itu seharusnya adalah pemimpin rohani, kan seperti itu ya. Ini nggak ada raja yang mimpin, nggak ada otoritas ilahi, dan di sini ada Lewi. Seharusnya Lewi itu yang memimpin rohani. Tetapi ternyata apa? Lewi ini punya apa? Punya gundik. Lewi ini punya gundik. Ya. Lalu yang kedua, dia menempatkan dirinya sebagai tuan atas perempuan itu. Dan yang ketiga, ia tampak lebih peduli kepada kehormatannya daripada kehidupan dari wanita itu. Ya. Saudara, di sini kita melihat ada pelecehan terhadap perempuan. Gitu. Saya tuliskan perempuan dianggap sebagai properti bukan sebagai pribadi. Kita melihat ya di peristiwa ini, mungkin kalau di awal-awal itu kan masih baik-baik aja begitu ya. Tapi selanjutnya tiba-tiba ada orang-orang datang kan begitu ya. Orang-orang datang. Lalu ternyata di sini ada ketidakadilan terhadap perempuan, yaitu perempuan dalam pasal ini tidak pernah satu, kalau saudara baca ya, tidak pernah berbicara. Nggak ada dia berbicara. Oke. Yang kedua tidak pernah didengar. Ya karena nggak ditulis begitu, tapi tidak ada dikatakan bahwa karena wanita itu berkata lalu gini. Nggak ada, benar-benar dia tidak berbicara dan dia tidak didengar. Dan lebih parahnya dia dikhianati oleh siapa? Dikhianati oleh siapa? Dikhianati oleh siapa? Ayat 23. 23, 24 tuh.
Pemilik rumahnya siapa? Seorang yang punya rumah itu. Tetapi kita lihat apa yang Lewi lakukan suaminya. Ya, dia diam aja, begitu ya. Dia tidak melakukan apapun, seperti itu ya. Dia tidak melakukan apapun, padahal dia adalah seorang Lewi yang seharusnya dia mungkin bisa bertindak. Dia lebih mementingkan apa yang ya keamanan dia. Saya nggak tahu ya. Apakah kalau misalnya saya dalam kondisi itu, saya juga akan diam saja, begitu ya. Tapi kita melihat di sini bahwa ya perempuan wanita itu bukan hanya tidak didengar, tidak diberikan bicara, tetapi ya dilihatnya sebagai properti begitu ya. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya, saudara. Ya, jadi diperlakukan bukan sebagai manusia, tetapi bisa ya sudah dikorbankan saja seperti itu. Ya, di sini kita melihat kekejaman, ya kekejaman yang ekstrim. Ya, di situ Lewi itu setelah si perempuan itu dibiarkan, Lewi itu ngapain? Habis perempuan itu dibawa sama orang-orang yang ada di kota itu, Lewi itu memegang gundiknya erat-erat, membawanya keluar kepada mereka ini juga kan ya menggauli dan menyakiti perempuan itu sepanjang malam sampai menjelang pagi dan baru melepaskan dia ketika fajar menyingsing. Menjelang subuh perempuan itu kembali dan jatuh di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya berada, dan dia ada di sana sampai hari terang. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi. Begitu ya saudara. Jadi ini ya bayangin nih, Lewi serahin si gundiknya itu, istri muda, lalu dia ngapain? Tidur. Saudara, kebayang gak sih? Maksudnya kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, saudara bisa tidur gak? Gak bisa ya. Tapi ternyata di sini si Lewi tidur, saudara. Begitu ya. Jadi kira-kira si Lewinya ini punya, ini gak ya? Iya, punya empati, punya perasaan enggak ya? Enggak mungkin ya, saudara. Dia tidur aja, begitu ya. Dia tidur habis menyerahkan perempuan itu, ya gundiknya itu. Dia ya udah tidur aja, enak bangun pagi-pagi, saudara. Lalu saat dia melihat tubuhnya, dia hanya berkata, bangunlah, mari kita pergi. Kan gitu kan ya? Di depan dibangun, ayo bangun kita pergi. Ternyata gak bangun. Apa yang dilakukan? Dibawa aja. Saudara, ya, dibawa saja. Jadi ini yang terjadi ya. Di sini kita melihat bahwa Lewi itu egois, manipulatif, dan tidak berbelas kasihan, gak punya perasaan. Gak punya perasaan, begitu ya. Di sini pasal 19 ini tidak ada Tuhan berbicara, gak ada. Dan masyarakat di sini mencerminkan, ingat ya, kisah dari Sodom dan Gomora, Kejadian pasal yang ke-19. Sama-sama 19 nih. Kejadian 19, di mana Sodom dan Gomora kejadiannya mirip. Begitu kan ya. Mungkin kalau yang ingat khotbah beberapa minggu yang lalu kan ada ya dibahas ya. Seperti itu tentang Sodom dan Gomora. Nah jadi saudara kita melihat pasal 19 ini sadis juga begitu ya. Saudara, tapi apa yang terjadi di sini, ini bukan Sodom, begitu ya. Ini Gibea. Gibea itu kotanya, ya, orang Israel, umat Tuhan. Tapi ternyata berkelakuan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa lain. Kita lihat betapa rusaknya saat itu bangsa Israel. Betapa hancurnya, kacaunya ya. Ketika tidak ada di sana pemimpin rohani, bahkan Lewi yang seharusnya memimpin secara rohani, ternyata ikut ambil bagian di dalamnya. Dan tadi ya mutilasi, dipotong jadi
12, lalu dikirim kepada seluruh suku-suku Israel. Begitu ya, dikatakan di ayat 30, setiap orang yang melihatnya pun berkata, hal seperti ini belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Pikirkanlah itu, rundingkanlah, lalu berbicaralah. Nah, saudara, itu pasal 19 ya, kita melihat kekacauan, kehancuran, bagaimana moralitas begitu sangat-sangat hancur begitu ya. Dan sekarang kita ke pasal 20. Saudara, mari kita perhatikan pasal yang ke-20. Nah, ini respon dari bangsa Israel. Mari kita bersama-sama perhatikan pasal yang ke-20, saudara. Boleh baca beberapa saat pasal yang ke-20 ini.
Oke, saudara, berapa kali orang Israel menyerang suku Benyamin? 3 kali. Yang kedua pertama menang atau kalah? Kalah. Pertanyaannya, kenapa bisa kalah? Oke, sebelumnya lagi mungkin saya tanya. Mereka tanya sama Tuhan enggak? Apa pertanyaannya? Siapa yang maju duluan? Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Jawabannya Yehuda. Pertanyaannya, kenapa kalah? Ini ya, di ayat 18 ya, ayat 18 itu ya, yang orang Israel bertanya dan Tuhan menjawab. Itu di pasal 18. Pertanyaannya, kenapa kalah? Kan ditanya sama Tuhan. Apa? Nggak mengikuti apa? Majunya semua. Tuhan kasih taunya apa? Yehuda. Terus yang maju semua. Makanya kalah begitu ya. Seperti itu ya. Kan Tuhan udah jelas bilangnya Yehuda. Kenapa yang maju semuanya? Seperti itu? Oke, saudara. Oke. Mari kita sama-sama perhatikan ya. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan apa yang ditanyakan oleh orang Israel. Orang Israel nanyanya biasa nih ya, kalau di dalam misalnya Yosua, yang lain-lain itu pertanyaannya waktu mau berperang adalah bukan siapa. Ini kan sebelum-sebelumnya kan nggak tahu sebenarnya perlu diperangi atau tidak. Begitu kan? Kan harus pertanyaannya sebenarnya, perlukah kami? Bolehkah kami? Tapi ini kan pertanyaannya apa? Siapa? Begitu ya. Tuhan nggak bilang boleh atau tidak, begitu. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ada kemarahan, begitu ya. Kemarahan dari bangsa Israel. Kemarahan nasional, begitu ya. Mungkin kayak kemarin demo, wah, nasional marah, begitu ya. Tetapi di sini tanpa ada pertobatan sejati. Tidak ada pertobatan pribadi. Saudara, kalau kita perhatikan dari ceritanya Lewi, saudara, Lewi itu kan cerita nih yang di ayat kita mundur lagi nih ya, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh. Saudara, kalau saudara baca cerita dari Lewi ini, ceritanya benar atau salah? Apa? Benar, tapi separuh. Ada yang dia simpen, ada yang dia umpetin. Begitu kan ya? Kan di sini dibilang aku mau dibunuh, ya. Tetapi gundikulah yang diperkosa oleh mereka sehingga mati. Kan ada yang nggak diceritain nih. Ya. Seperti itu, untuk kehormatannya sendiri. Nah, saudara, akhirnya melalui cerita dari Lewi ini membangun kemarahan. Yang salah semuanya adalah warga dari kota Gibea. Ini nggak benar, ini mau bunuh wah nih sampai diperkosa, sampai mati dan lain sebagainya. Akhirnya semua marah, mau lawan. Begitu. Tapi ternyata ada yang diumpetin, begitu kan ya. Lewi menyebarkan narasi separuh benar, menghasut tanpa mengaku salah di sini. Ia menyalahkan orang Gibea sepenuhnya, padahal dia sendiri yang satu menyerahkan gundiknya. 2, tidak peduli saat gundiknya diperkosa. Dia tidur malahan kan, tadi kan begitu ceritanya ya. Lalu yang ketiga, dia yang motong tubuhnya dan menyebarkannya. Jadi nggak diceritakan seluruhnya. Dengan kata lain, narasi yang disampaikan ke Israel adalah separuh kebenaran yang dimanipulasi untuk apa? Membakar kemarahan. Kayak kemarin misalnya demo-demo kan mungkin saudara ada lihat video-video ya. Videonya sepotong-sepotong begitu kan ya. Yang lalu tuh, wah ini dibakar, ini dibakar. Loh,
Padahal itu nggak taunya video yang lain begitu ya. Itu nggak tahu video dari mana. Mau buat, oh ini ada orang digebukin nih sama ini. Supaya apa? Tambah marah. Nah, ini yang dilakukan ternyata dari zaman dulu ya ini sudah terjadi begitu ya. Sudah terjadi dan ini yang terjadi gitu ya. Nah, saudara kita melihat di sini kenapa kalah? Karena ya mereka kemarahan, tapi mereka tidak mencari lebih jauh. Benar nggak seperti itu? Dan mereka tidak bertanya sama Tuhan. Tanyanya pokoknya mereka udah putuskan, kita mau perang. Oke Tuhan, kita mau perang nih. Kami mau lawan, siapa yang suruh? Harus maju dulu. Begitu ya. Jadi mau dapat ini konfirmasi dari Tuhan, tapi salah caranya. Dia tidak tanya Tuhan, kami maju berperang atau tidak? Kami perlu lawan atau tidak? Enggak. Dia cuma nanya, siapa? Ya Tuhan sebut aja. Ya udah, kalah. Saudara, kalau kita perhatikan di sini juga ya, kapan akhirnya bangsa Israel bisa berhasil melawan ini, suku Benyamin ini. Di ayat 23, apa yang dilakukan bangsa Israel di sini? Menangis sebagai tanda pertobatan, begitu ya. Lalu bertanya, kan begitu kan ya? Mereka meminta petunjuk kepada Tuhan, haruskah kami pergi lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami? Baru Tuhan bilang konfirmasi maju. Begitu ya. Sebelumnya enggak. Di sini ada pertobatan dan di situ tanya, haruskah kami maju lagi? Sebelumnya siapa yang harus maju? Dia sudah mengambil keputusan, pokoknya kita mau maju. Cuma kita nggak tahu siapa. Loh, Tuhan belum ngomong untuk maju. Di ayat 26 dan 28, di situ barulah ada pertobatan. Di ayat 23 itu belum begitu ya. Baru menangis. Di ayat yang ke-26, 28 barulah mereka berpuasa, mempersembahkan korban dan bertanya melalui imam. Tuhan menjawab, aku akan menyerahkan mereka ke tanganmu. Begitu ya. Di dalam ayat 23 ini ya masih belum sungguh-sungguh begitu ya. Masalahnya di sini, saudara-saudara, di awal mereka tidak mencari kehendak Tuhan. Hanya meminta konfirmasi atas rencana mereka sendiri, saya mau maju. Mereka bertanya siapa yang harus maju, bukan apakah kami benar di mata Tuhan. Jadi mereka mengandalkan Tuhan sebagai stempel persetujuan atas rencana manusia. Tuhan, saya punya rencana ini, tolong stempel setujuin dong. Kita mau jalanin. Enggak jalan, begitu ya, tidak jalan. Di ayat 23, di sini juga menangis di hadapan Tuhan sampai petang, mereka minta petunjuk, haruskah kami pergi lagi berperang melawan, Tuhan bilang, maju berperang. Ternyata kalah lagi, begitu ya, enggak menang. Di ayat 26 dan sampai 28, baru kita bisa menemukan bahwa mereka itu menang, begitu ya. Setelah apa? Kemudian semua orang Israel, seluruh bangsa itu bergerak kembali ke Betel. Di sana mereka duduk menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai petang pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan pada waktu itu. Tabut perjanjian Allah ada di sana. Ini kan lambang hadirnya Allah, begitu ya. Dan Pinehas bin Eliezer bin Harun menjadi imam Allah. Jadi di sini ada imamnya. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami, atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, seringkali kita juga seperti ini ya, kita punya rencana, kita cuma minta persetujuan sama Tuhan. Kita nggak benar-benar mau cari tahu apa sih yang Tuhan mau, gitu ya. Kita nggak sungguh-sungguh merendahkan diri kita dan tanya Tuhan mau saya seperti apa begitu ya. Kita sudah punya rencana ya. Lalu kita serahkan Tuhan, tolong dong setujui seperti itu ya. Nah saudara, kalau kita melihat suku Benyamin juga ini ya, waktu dengar apa yang dilakukan oleh orang-orang di Gibea, mereka ya inilah mungkin merasa, kita ini satu suku,
Kan seringkali begitu kita ya. Kita begitu sama-sama, oh kita nih ternyata sama nih, ada punya sesuatu yang sama. Entah sekolahnya sama lah, mungkin asal kita sama, gak peduli dia benar atau salah, kita bela. Nah ini ya, Benyamin, ini juga yang sebenarnya tidak baik juga begitu ya. Israel bertanya kepada Tuhan secara formalitas gitu, tapi bukan untuk mencari kehendaknya. Jadi bukan benar-benar mencari kehendaknya. Dan yang kelima, kemenangan terjadi baru setelah apa? Ada puasa, tangisan, korban, bentuk pertobatan sejati. Saudara, mungkin perang saudara seharusnya tidak perlu terjadi, begitu ya, antara bangsa Israel dengan suku Benyamin. Ya, sebenarnya yang salah itu hanya orang-orang di Gibea, bukan seluruh suku Benyamin. Tetapi karena Benyamin menolak menyerahkan pelaku, seluruh suku akhirnya ikut terlibat. Kemudian Israel tidak hanya menghukum pelaku, tapi menghancurkan seluruh suku Benyamin. Dikatakan hampir punah, seperti itu ya. Kemenangan Israel bukan karena mereka benar, tapi karena anugerah Tuhan di hari ketiga. Ya, mereka menangis, berpuasa, membawa korban, dan bertanya dengan rendah hati. Barulah Tuhan berkata besok. Kemenangan datang setelah pertobatan, bukan karena jumlah pasukan atau keadilan, gitu ya. Bukan, tapi karena anugerah Tuhan. Secara jumlah lebih banyak kan pasti orang Israel begitu ya. Tetapi tidak menang juga. Ya. Kenapa? Ya itu, Tuhan memang tidak mengizinkan. Saudara, pertobatan itu penting ya setiap kita. Bagaimana kita boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mau mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, bukan hanya tentang pokoknya saya mau begini. Kita tutup mata, kita nggak peduli dengan apapun. Nah saudara, kita melihat hal ini di pasal yang ke-20. Sekarang kita masuk ke pasal 21. Yuk kita boleh perhatikan pasal 21. Mari kita baca, saudara bisa baca pasal 21 ayat 1 sampai 25.
Oke, saudara. Apa sumpah yang orang Israel katakan di Mispa? Tidak akan memberikan anaknya kepada seorang Benyamin, jadi istrinya. Oke. Nah, saudara, menurut saudara ini sumpah yang bagaimana? Sumpah yang seperti apa nih? Egois? Oke. Sumpah yang seperti apa? Maksudnya, apakah ini sumpah yang baik? Saudara, kenapa bangsa Israel menyebutkan sumpah ini? Kenapa? Apa yang dia ngomong? Dilakukan. Untuk egonya sendiri. Kenapa bangsa Israel menyebutkan sumpah ini? Saya tidak akan memberikan, kita tidak boleh memberikan seorang anak kita untuk menjadi istri daripada suku Benyamin. Itu kan sumpahnya ya. Kenapa? Kejadian Gibea. Gitu ya. Marah, masih marah begitu kan ya. Marah kepada suku Benyamin, gitu ya. Jadi akhirnya tidak mau memberikan. Menurut saudara-saudara, ini memberikan solusi atau buat masalah? Buat masalah. Masalahnya apa? Nggak ada keturunan, sukunya bisa hilang, betul. Sukunya bisa hilang gitu ya. Setelah mereka bersumpah, akhirnya mereka baru sadar begitu ya, ini sumpah yang bodoh dan emosional, marah. Ya, pokoknya kami tidak akan berikan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nih Israel bersumpah demikian, ini janji tanpa hikmat yang justru memperparah keadaan, saudara ya. Keadaannya semakin parah nih. Mereka emosional, tidak mendengar Tuhan. Sekarang mereka panik karena satu suku Israel mereka baru sadar, hampir punah nih. Ya. Tinggal 600 laki-laki pria dan sumpah mereka sendiri menghalangi solusinya. Begitu ya, saudara. Sumpah sembrono ini dibuat dalam emosi, bisa menghasilkan konsekuensi yang serius. Mereka nggak tanya sama Tuhan lagi sebelum bersumpah. Tapi saudara, habis itu siapa yang disalahin oleh orang Israel? Siapa yang disalahin? Yabes Gilead, iya nggak datang, tapi kita lihat nih ya sebelumnya. Habis bersumpah, lalu ayat yang kedua, bangsa itu pergi ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang. Mereka menyaringkan suara, menangis keras-keras, katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel hal ini terjadi di antara orang Israel sehingga pada hari ini satu suku hilang dari antara orang Israel. Sebenarnya yang buat hilang siapa? Orang Israel. Tapi yang ditanya siapa? Tuhan. Kan lucu ya. Tuhan bisa tinggal jawab, ya kamu. Gara-gara kamu, gara-gara kalian. Udah ngebantai, terus bikin janji. Ya kalian. Begitu kan ya. Jadi ya lucu ya, tapi mungkin kita juga kadang-kadang suka begitu ya. Kita buat masalah, kita kena masalah, terus tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa hidup saya susah? Tuhan kenapa saya kok begini? Loh, mungkin Tuhan sambil senyum-senyum, geleng-geleng kepala, begitu ngeliatin kita ya. Terus ngomong, ya kamu. Kenapa begitu ya? Gara-gara kamu. Gitu ya, kamu sendiri. Nah ini, tapi seringkali kita, ya itu, mungkin bisa nyalainnya Tuhan, gitu ya. Kenapa Tuhan? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa? Tapi kalau kita lihat ke belakang, ternyata itu masalah yang dibuat oleh diri kita sendiri. Nah saudara, lalu solusinya apa dari masalah ini? Coba, tadi yang buat masalah orang Israel. Lalu yang cari solusi
orang Israel. Solusinya apa? Bunuh lagi. Ini luar biasa ya, saudara. Jadi solusi yang menimbulkan masalah. Ini sama kayak utang ditutup dengan hutang. Ngutang lagi terus sama besar begitu ya, tidak menyelesaikan masalah begitu ya saudara ya. Jadi ini yang terjadi dengan bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu solusi berdosa untuk menutup dosa. Yaitu pembantaian Yabes Gilead. Kenapa Yabes Gilead dibantai? Karena nggak ikut di Mispa. Mereka bilang, suku mana yang nggak ikut? Ada nggak bagian yang nggak ikut nih ya? Oh ada tuh, Yabes Gilead. Oke, ya sudah ya. Nanti kita bunuh semua, tapi yang wanita jangan. Ini kan udah direncanain kan? Habis begitu, nanti yang di terakhir di ayat 19 begitu kan ya. Lalu kata mereka setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya menuju Sikem dari Betel itu. Mereka pun memberi pesan kepada Bani Benyamin. Jadi kong kaling kong nih ya. Pergilah, lakukanlah pengadangan ke kebun anggur. Perhatikanlah apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu dan masing-masing membawa lari seorang dari anak-anak perempuan Silo itu untuk menjadi istri lalu pergi ke tanah Benyamin. Jadi kalau misalnya ditanya, menuntut, kok kan gak boleh kasih? Jawabannya adalah, saya gak kasih kok, diculik. Ini kan penculikan yang sudah direncanakan begitu kan ya. Jadi ini ya bangsa Israel tuh di sini juga mau ngakalin Tuhan. Dia udah janji sama Tuhan nih. Kan janji itu harus ditepati, tidak boleh ngasih. Aduh, tapi bagaimana nih ya? Ya udah ya, kita ada celah dari hukum ini. Nah, celah itu yang dipakai. Oh iya ya, kan kalau ngasih nggak boleh. Tapi kalau nggak ngasih ya diculik lah ya, kan nggak masalah kan. Ketika nggak ngasih nanti Tuhan tanya, kan kamu udah janji. Loh Tuhan, saya nggak ngasih loh. Ini diculik Tuhan, saya nggak ngasih. Itu Tuhannya mungkin mereka pikir, oh ya Tuhan manggut-manggut, oh iya benar juga ya, kamu nggak ngasih ya, diculik ya, iya. Tapi penculikannya direncanakan. Nah saudara, ini ya, manipulasi hukum untuk membenarkan tindakan amoral. Ini yang terjadi. Saudara, bangsa Israel sekali lagi membunuh satu kota. Ya, satu kota yang tidak ikut perang, merampas 400 gadis dari kota itu untuk diberikan dalam tanda kutip sebagai istri kepada orang-orang Benyamin. Mereka melakukan genosida dan penculikan. Demi apa? Menyelamatkan satu suku yang hampir punah. Saudara, apa yang dimulai sebagai tuntutan keadilan di pasal 20, kita mau menuntut keadilan. Sekarang berubah menjadi kriminalitas besar-besaran. Penculikan, pembunuhan. Begitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Saudara, pembenaran dosa dengan akal-akalan hukum. Ya, yang 200 pria Benyamin yang belum mendapatkan istri, solusi Israel apa? Merancangkan penculikan lain. Gitu ya. Mereka menyuruh yang tadi itu ya, menyergap perempuan muda, ya, orang tua itu tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena tidak memberikan anak perempuan mereka. Mereka dicuri. Sebuah akal-akalan legalistik untuk membenarkan tindakan amoral. Mereka mempermainkan sumpah dan hukum Tuhan seperti celah hukum. Bukannya bertobat atau mencabut sumpah yang salah. Mereka menciptakan kejahatan yang baru untuk tetap merasa saleh. Kami tetap melakukan loh janji kami, sumpah kami. Kami taat. Mereka tidak mau mengakui kesalahan. Dan penutupnya tadi ya, karena itu
Hakim-hakim akhirnya ditutup dengan ayat 25. Tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, ini bukan sekedar deskripsi situasi sosial. Ini adalah penghakiman rohani. Kitab Hakim-Hakim ditutup bukan dengan kemenangan atau pemulihan. Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim yang dari awal begitu ya, itu diakhiri biasanya ada damai. Tapi di sini tidak. Yang ada apa? Kekacauan, ketidakadilan, dan pengulangan dosa. Pembunuhan. Saudara, apa sih yang kita butuhkan? Ya. Saudara, kita bukan hanya perlu sistem yang lebih baik. Kita mungkin tuntut, wah kita bilang pemerintahan Indonesia seperti ini, wah negara ini seperti ini. Tapi sebenarnya yang kita perlu apa sih? Raja yang mengubahkan hati. Kita memerlukan pemimpin yang bisa mengubahkan hati, bukan sekedar menghukum kesalahan. Saudara, sistem diperbaiki, semua diperbaiki. Tetapi kalau kitanya, manusianya tetap tidak memiliki hati yang benar, hati yang lurus, tetap saja. Mau sebaik apapun sistem itu, mau sebaik apapun hukum, tetap saja, saudara, negara-negara yang memiliki hukum yang baik dijalankan. Apakah tidak ada orang yang korupsi? Tidak, tetap ada. Saudara. Kenapa? Ya itu, karena hati manusianya gak benar. Ya, saudara, karena itu Yesus Kristus adalah Raja yang tidak menyerahkan kita kepada kehancuran, tetapi menyerahkan dirinya bagi kita. Kita bersyukur kita mempunyai Raja. Kita punya pemimpin yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita. Yang bukan menyerahkan kita, gitu ya. Menyerahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Ya udah hukum aja semua manusia. Ya sudah semua manusia masuk neraka saja, beres, masalah selesai. Tetapi tidak. Tetapi Dia yang menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan masalah itu. Saudara, kita bersyukur kita punya Raja yang demikian. Tuhan Yesus adalah Raja, pemimpin. Dia bukan hanya pemimpin yang berbicara tentang politik, tetapi pemimpin yang bisa mengubah hati setiap kita. Tapi pertanyaannya, kita mau dipimpin atau enggak nih? Di area mana dalam hidupku aku masih hidup menurut pandanganku sendiri? Kemudian jika kamu diminta merangkum pesan kitab Hakim-Hakim dalam beberapa kata, apa yang akan kamu katakan?